Masya Allah, tabarakallah, keajaiban sholawat 7 kata, uang langsung keterima 120 juta seketika. Inilah testimoni Ibu Yanti Hongkong. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Alhamdulillah ya sahabat, di malam Jumat yang penuh berkah, ayo kita sholawat. Malam Jumat yang sangat kita nanti, malam Jumat yang ketika kita memperbanyak sholawat, maka kita akan mendapatkan keberkahan, maka kita akan dapat berbagai pintu-pintu terkabulnya doa. Maka dari itu, untuk semua sahabat, silahkan tulis di kolom komentar doa terbaiknya. Jangan lupa untuk semua sahabat, tebar kebaikan dengan menekan tombol like, comment, share, dan subscribe, biar semua sahabat Kahfi, ketika saya ada riadoh, ketika saya ada sholawat berjamaah, sahabat Kahfi akan selalu didoakan. Saya tidak akan bosan-bosan untuk semua sahabat Kahfi yang lagi mempunyai hajat apapun. Contoh, yang lagi sakit Allah sembuhkan, yang lagi banyak utang Allah lunasi ya utangnya atau amanahnya, yang lagi mau merintis usaha ya, yang tidak punya modal, saya doakan biar punya modal. Yang belum punya pasangan, saya doakan diberikan pasangan. Yang belum mempunyai momongan, saya doakan biar segera diberikan momongannya ya, yang soleh dan soleha. Pokoknya doa terbaik untuk semua sahabat Kahfi, apapun yang menjadi hajatnya dikabulkan. Ya sahabat, sebelum ke testimoninya, silahkan yang mau silaturahmi, yang mau testimoni silahkan ya. Contohnya salah satunya ada Ibu Yanti ya. Beliau Masya Allah mendapatkan keberkahan dengan berkahnya sholawat. Nah, tentu di sini saya akan menceritakan atau mengisahkan testimoni dari Ibu Yanti yang beliau lagi bekerja di Hongkong. Masya Allah, beliau mendapatkan keberkahan berkah sholawat 7 kata. Sebelum ke tema pembahasan, silahkan yang mau testimoni jangan disingkat-singkat atau silaturahmi ya di nomor telepon 0822 4071 5530. Oke, kita simak ya pembahasannya, langsung ke tema pembahasan. Jangan lupa ya sahabat, tonton dari awal sampai akhir ya sahabatku. Begini ya sahabat, ya, Ibu Yanti ini beliau kirim WhatsApp ya waktu kemarin ya, yang mana beliau silaturahim ya lewat WhatsApp sekitar di bulan April, berarti sekarang April, Mei, Juni, Juli ya, sekitar kurang lebih lah 3 bulan ya gitu. Yang mana yang menjadi permasalahannya Ibu Yanti ini, beliau ini bekerja di Hongkong, katanya udah hampir sekitar kurang lebih 7 tahunan lah gitu ya. Yang mana beliau mempunyai keluhannya apa gitu ya. Satu, beliau ngerasa nggak nyaman di tempat kerjanya gitu kan. Terus kok gaji katanya nggak naik-naik gitu ya. Masya Allah gitu ya. Yang mana beliau menyebutkan ya bahwa beliau mempunyai gajinya yang lumayan ya gitu nominalnya. Tetapi bukan masalah nominal katanya ya yang beliau keluhkan, yakni itu dia gitu ya. Satu, beliau ketika di sana sulit untuk beribadah. Itu salah satunya sholat gitu ya. Terus di samping itu beliau kok yang namanya majikannya ini bisa disebutkan perhitungan banget gitu kan. Jadi ya bukan Ibu Yantinya berharap ingin dikasih bonus gitu ya, tapi kok aneh gitu kan. Kalau teman-temannya ini biasanya gitu ya, walaupun misalnya bekerjanya baru 1-2 tahun suka dapat uang tips gitu ya di sana. Ini boro-boro uang tip, malah yang ada beliau untuk ibadah aja sulit. Nah di situ akhirnya beliau bertanya, harus mengamalkan apa gitu kan. Nah, akhirnya saya kasih amalan yakni sholawat 7 kata. Nah, alhamdulillahnya ya beliau bisa mengamalkan, walaupun awalnya gitu beliau ini ya cari kesempatan lah dari bosnya gitu, karena ya untuk ibadah aja susah gitu kan. Tapi di situ ngerasa kegelisahan karena apa? Beliau merasa terbatasi untuk bisa beribadah. Ya, yang paling utama
ketika melakukan sholat wajib gitu kan. Bahkan sering dimarahin ketika melakukan sholat wajib. Nah di situ alhamdulillah beliau melihat channel YouTube saya dan beliau alhamdulillah silaturahmi lewat WhatsApp saya gitu kan. Nah, tadinya saya mau ini ya ngobrol langsung gitu, tapi ya sudah Ibu Yantinya pun menyampaikan lewat telepon ya gitu kan. Cuman kalau untuk di rekam beliau tidak berkenan, makanya saya sampaikan di sini. Nah, jadi singkat cerita ya sahabat Kahfi, Ibu Yanti ini saya berikan amalan yang sahabat Kahfi udah tahu ya gitu kan, ketika malam Ahad gitu ya melakukan sholat tobat, sholat hajat ya. Yang saya sarankan ke Ibu Yanti ini 4 ya minimal, karena beliau terbatas dengan pekerjaannya gitu ya. Sholat tobat 4, sholat hajat 4, sujud lagi, yang sujudnya baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir gitu ya. Terus setelah itu baca doa Nabi Yunus, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin, dalam keadaan sujud ya. Terus setelah itu baca sholawat 7 kata atau sholawat anasiyah 7 kali, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallim. Nah Ibu Yantinya pun beliau mengamalkan doa maksudnya gitu kan ketika sujud. Jadi dalam keadaan sujud ya. Untuk semua sahabat Kahfi pasti udah pada tahu ya, kalau yang sering menonton video saya berkali-kali jadi melakukan itu di luar sujud, di luar sholat sujudnya ya gitu ya. Jadi setelah assalamualaikum sujud gitu ya kembali. Nah itu kok itu terus yang dibahas, ada sahabat Kahfi yang belum tahu. Ini kan menceritakan yang diamalkan Ibu Yanti dan beliau alhamdulillah mendapatkan keberkahannya sahabat gitu. Nah lanjut lagi ya sahabat, setelah itu beliau kirimkan Al-Fatihah ke baginda Nabi dan sahabat Anas bin Malik 7 kali langsung. Nah setelah itu beliau amalkan sholawat 7 katanya 7.000. Beliau memang gitu ya, untuk beliau semampunya beliau karena terbatas dengan pekerjaan. Nah tentu beliau pun karena beliau ini ya jauh gitu ya, beliau juga dengan menggunakan media air dari kami gitu ya, 2 botol ya benarnya ya gitu kan. Beliau kirimkan nama dan bintinya gitu kan, dan beliau wakilkan, katanya udah wakilkan aja katanya gitu sama A Kahfi katanya gitu. Akhirnya beliau berhubung jauh gitu ya, jadi beliau minta diriadohin dari saya yang udah diriadohin, yang dikhususkan gitu pada beliau ya riadohnya. Lanjut saya simak. Ntar saya minum dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah, nikmatnya luar biasa. Saya taruh sini nih. Nah jadi langsung ya sahabat. Nah beliau ini Masya Allah dengan berbagai cara nih, kita yang ada di Indonesia yang mudah untuk beribadah, untuk melakukan riadoh, jangan kalah sama Ibu Yanti. Ibu Yanti awalnya cari kesempatan, cari waktu biar bisa beribadah. Nah akhirnya singkat cerita, selama beliau mengamalkan, udah saya nekat aja katanya. Sekarang kalau saya semakin misalnya dilarang, maka saya akan keluar. Sempat ketika saya ngamalin katanya, sholawat yang tadi saya ceritakan gitu ya, saya sholat, saya ditegur sampai marah. Tapi di situ saya melawan dengan cara saya, yakni saya terus aja sholat. Masya Allah, itu salah satunya yang awalnya ketika saya mau melakukan sholat katanya dilarang, tapi pas saya lawan akhirnya saya dipanggil tahu-tahu habis sholat. Ya sudah katanya gitu kan, kalau kamu begitu terserah kamu aja, yang penting jangan sampai kerjaan ditinggalkan. Langsung saya jawab, ya enggak lah katanya, saya karena orang muslim saya harus melakukan sholat yang 5 waktu. Nah di situ disangka saya akan dikeluarkan, tahu-tahu saya malahan diberikan kebebasan. Itu sangat bersyukur sekali, itu salah satu keajaiban yang saya dapatkan katanya gitu ya. Masya Allah ya, luar biasa. Tadinya dilarang untuk sholat, dilarang untuk ibadah, diberikan kebebasan. Itu udah jempol. Di Hongkong sulit untuk ibadah ya. Lanjut ya sahabat, apa yang
Nah ya sahabatku, untuk keajaiban yang selanjutnya yang didapatkan Ibu Yanti, yang mana beliau begini ya sahabat. Beliau mempunyai cita-cita ingin mewujudkan impiannya ketika pulang ke Indonesia, mau buka usaha lagi gitu ya sahabat. Nah tentu beliau harus menabung. Nah pas waktu sebelum riado ya sekitar 3 bulan ke belakang kata beliau gitu kan, gaji saya belum diambil gitu, sengaja saya tabung gitu ya. Tujuan saya, harapan saya gitu kan, biar uang itu bisa terkumpul. Nah, jadi pas genap saya riado katanya, jadi udah 6 bulan gitu ya. Nah di sini ya sahabat, Allah berikan pertolongan yang luar biasa sekali untuk Ibu Yanti, yang mana masya Allahnya ya sahabat, aturan 6 bulan itu gitu ya, gajinya itu kan 60 juta karena beliau ini 10 juta ya per bulannya ya. Masya Allah ya sahabat, apa yang beliau dapatkan ternyata majikannya itu atau bosnya itu memberikannya 100%. Jadi beliau mendapatkan uang bukan 60 juta gitu kan, tetapi 120 juta. Nah itu apakah hanya secara kebetulan? Oh tentu tidak, karena ini Ibu Yanti menceritakan ke saya, belum pernah merasakan yang seperti ini. Jangankan ngasih bonus katanya ya, untuk yang besar ya, kalau disebutkan uang Indonesia 1 juta pun katanya belum pernah gitu kan. Padahal bisa disebutkan lah majikannya itu atau bosnya itu orang yang berada katanya. Nah, itu dia ya sahabat, makanya sangat luar biasa sekali Ibu Yanti. Beliau mengamalkan sholawat Anasya ini, sholawat 7 kata, sholawat Anas bin Malik, mendapatkan keberkahan yang sangat luar biasa sekali. Nah tentu alhamdulillah kata Bu Yanti, saya tidak menyangka sampai terharu, sampai yang paling saya bikin kagum dengan kedahsyatannya sholawat 7 kata ini, yang mana selama ini untuk ibadah saya tidak dilarang gitu kan. Oke katanya masalah uang, tapi yang bikin saya kaget biasanya ketika saya sholat itu marahnya minta ampun. Jadi saya ngerasa kerja tapi banyak ninggalin sholat, banyak dilarang sholat, rasanya ada yang kurang di diri saya. Nah di situ saya mohon di sujud saya, ketika diarahkan kata ibunya gitu kan, alhamdulillah saya pinta juga di sujud biar saya bisa beribadah dengan mudah. Nah di samping itu masya Allah keberkahan Ibu Yanti mendapatkannya. Nah untuk semua sahabatku, jadi untuk semua sahabat yang lagi mempunyai berbagai masalah, yang lagi mempunyai urusan apapun, jangan berkecil hati, jangan menyerah. Ada ilmu yang sangat mudah, ilmu yang sangat berkah, yakni sholawat. Dan di sini saya bahas sholawat Anasya. Masya Allah, sholawat Anasya ini di samping menarik rezeki, di situ pun sholawat Anasya memudahkan untuk beribadah. Contohnya seperti Ibu Yanti. Untuk semua sahabat yang lagi mempunyai hajat, apakah akan duduk diam saja tanpa ada kita jalur langit? Saya udah jalur langit tapi kok belum dikabulkan. Orang kok dapatnya mudah, kok berhasilnya mudah, kok mujur banget, kok gampang banget, kok banyak kolah gitu kan. Tapi yang paling utama kita jangan ini ya, jangan berpikiran yang negatif ya sahabat. Karena apa yang kita tanam itulah yang kita petik. Jadi ilmu sholawat itu ketika kita menanam pasti kita akan memetik. Apalagi sholawat udah dijamin gitu ya. Dijamin gimana, kata saya udah ngamalin bertahun-tahun gitu kan, tapi kok belum dapat. Nah itu masya Allah, sebenarnya testimoni yang masuk sangat banyak. Contoh nih, ada salah satu bapak juga ya, beliau dari tahun 17 hijrah belum pernah merasakan ketenangan, tetapi masya Allah ya sahabat Kahfi, setelah beliau amalkan, setelah beliau riado, setelah beliau rutin, bahkan beliau alhamdulillah bisa melaksanakan 7 hari berturut-turut tanpa terputus, masya Allah berkahnya luar biasa. Beliau cerita ke saya, belum pernah merasakan ketenangan, belum pernah merasakan ketentraman,
kedamaian semenjak saya ngamalin sholawat anasyah atau sholawat 7 kata. Ketenangan itu sangatlah penting. Ketentraman itu yang kita nanti yang kita tunggu. Siapapun pasti ingin merasakan tenang di hatinya, tenang dalam berbagai yang dihadapinya. Tentu ketenangan akan mendatangkan keberkahan. Nah, untuk semua sahabat yang lagi bangkrut sebangkrut-bangkrutnya, bangkit, ada ilmu sholawat. Yang lagi mempunyai apapun yang belum dikabulkan, ayo bangkit, ayo sholawat, ayo sujud, minta di waktu sujud. Karena di dalam sujud Allah akan dekat bersama kita. Karena dengan sujud akan mudah meraih terkabulnya doa, meraih keberkahannya. Karena dengan sujud rezeki pun akan ikut sujud dan hajat pun yang kita inginkan akan terwujud. Maka dari itu ya sahabat, amalkan baik di waktu sholat duha, sholat taubat, sholat hajat ataupun sholat tahajud. Jadi untuk semua sahabat Kahfi, kalau bukan dari sekarang mau kapan lagi? Kalau bukan dari kita mau siapa lagi? Ayo semangat kita sholawat. Karena dengan kita sholawat, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallim, akan mendapatkan keberkahan. Berkah hartanya, berkah keturunannya, berkah umurnya. Dan insya Allah ya sahabat Kahfi, semua sahabat Kahfi yang mengamini, yang sahabat Kahfi sekarang nonton akan segera mendapatkan keberkahan. Itulah yang bisa disampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf ya sahabat Kahfi. Jumat mubarakah, qabul semua hajatnya, dan apa yang menjadi hajat semua sahabat Kahfi ya, pokoknya yang belum dikabulkan segera dikabulkan dengan mudah, cepat serta berkah. Demikian yang bisa disampaikan, mohon maaf atas segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.